Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pemberdayaan Ibu-ibu PKK sebagai kader untuk pengelolaan faktor hipertensi di Dusun Ngemplak Donoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kegiatan pengabdian ini diketuai oleh saya sendiri Dr. Sherly Usman dan juga oleh Ibu Yuning Tiaswari. Kami dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, ini kami lampirkan abstrak dari laporan kegiatan kami. Kemudian sebagai latar belakang dari kegiatan kami, karena penyakit hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 5 tertinggi di Indonesia. Kemudian selain itu, prevalensi penyakit hipertensi diperkirakan akan terus meningkat hingga 29% pada tahun 2025. Kemudian selain itu, hipertensi menempati peringkat kedua di dalam 10 besar penyakit yang sering muncul di DIY. Kemudian, hipertensi sebagai kasus penyakit tidak menular merupakan kasus tertinggi di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 dengan angka kejadian prevalensi 12.204 per 100.000 penduduk. Kemudian sebagai latar belakang dari kegiatan kami, dalam pandemi COVID-19 ini, memicu rasa khawatir warga, dalam hal ini adalah warga Dusun Ngemplak Donoharjo, Sleman, untuk datang kontrol rutin ke layanan kesehatan. Hal ini kemudian nantinya akan berpengaruh pada kualitas kesehatan warga. Karena, yang seperti sudah saya sampaikan bahwa di sini karena khawatir warga menjadi, tidak rutin untuk kontrol penyakit metaboliknya, misalnya hipertensi dan asam urat mereka. Nah, dari sini, akan menyebabkan, angka penyakit metabolik bertambah sehingga, akan meningkatkan menurunkan kualitas kesehatan warga. Dari hal ini kami, mempunyai inisiatif untuk, memberdayakan ibu-ibu PKK, yang ada di, Dusun Ngemplak, Donoharjo, Sleman untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan hipertensi warga. Dari sini tentunya nanti akan membantu dan memfasilitasi warga untuk, datang, memeriksakan, keadaan tekanan darah dan asam uratnya tanpa harus ke layanan kesehatan. Sebagai, permasalahan yang kami temui di, Dusun Ngemplak adalah, adanya penurunan kualitas kesehatan warga karena disebabkan, selain karena pandemi Covid sendiri adalah karena kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan warga di pos kesehatan. Nah, karena, kurangnya sarana dan prasarana ini, maka kegiatan pemeriksaan kesehatan warga pun tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, kurangnya peran serta warga untuk, menjaga kualitas kesehatan. Kemudian dari pandemi Covid tadi tentunya akan menurunkan tingkat kepatuhan untuk kontrol rutin kesehatan di layanan kesehatan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kami, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga, yaitu dengan cara mengajak peran serta warga, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di dusun, kemudian meningkatkan kepatuhan warga untuk kontrol kesehatan selama pandemi. Untuk meningkatkan peran serta warga, yaitu dengan cara kami mengajak ibu-ibu PKK, di dalam pelatihan dan, pembinaan, pengelolaan hipertensi dan hiperurisemia. Selain itu untuk meningkatkan sarana prasarana, kita akan menghibahkan alat-alat kesehatan untuk para kader yang akan bermanfaat untuk pemeriksaan warga. Kemudian dalam peningkatan kepatuhan warga, ini nanti, warga akan memeriksakan kesehatan metaboliknya ke pos kesehatan yang akan dikelola oleh ibu PKK, sebagai kader di dusun.
Adapun tahapan atau metode kegiatan yang kami lakukan adalah, tentunya melakukan proses administrasi dan perizinan, yaitu dengan melayangkan surat resmi dari institusi kepada kepala desa dan juga kepada ketua PKK. Kemudian kami menyampaikan maksud, dan tujuan kegiatan kami. Kemudian setelah itu kami, meminta, info data ibu-ibu PKK yang bersedia menjadi kader. Setelah kami mendapatkan data, kami melakukan, proses screening awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan kader awal. Kemudian setelah itu kami baru melakukan proses awal pelatihan dan pembinaan, diawali dengan membagikan modul dan leaflet. Kemudian setelah itu, melakukan kegiatan diskusi dan penjelasan materi selama beberapa waktu. Setelah itu kami, di akhir, pembinaan kami melakukan evaluasi tingkat pengetahuan kader ya setelah mendapatkan, pembinaan. Kami memberikan post-test kepada para kader. Setelah itu sebagai implikasi kegiatan ini kami, mengajak ibu-ibu, kader yang telah terlatih ini, untuk ikut serta dalam memeriksa tekanan darah di agenda pemeriksaan kesehatan warga. Kemudian sebagai akhir kami menyerahkan hibah alat-alat kesehatan yang diterima oleh para kader yang diwakili oleh ketua PKK. Kemudian hasil kegiatan kami adalah kami mendapatkan identitas peserta kader, kami mendapatkan, sebanyak 10 peserta kader yang kesemuanya merupakan, warga dusun Ngemplak, Donoharjo, Sleman. Kemudian ini adalah hasil, evaluasi tingkat pengetahuan, ibu-ibu PKK sebagai kader dari hasil nilai, awal screening atau pretest didapatkan hasil rata-rata 80. Kemudian dari hasil, evaluasi, nilai rata-rata kader setelah mendapatkan pembinaan meningkat, yaitu rata-rata 90. Nah, ini adalah, proses, kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada para kader, dibantu atau eee, ketuai oleh Dokter Sherly Usman. Kemudian ini, adalah foto ketika kami menyerahkan alat-alat, kesehatan yang diterima oleh ketua PKK untuk, nantinya akan digunakan dalam acara pemeriksaan, warga secara, periodik. Kemudian implikasi hasil kegiatan adalah di sini para kader berhasil, berpartisipasi pada kegiatan pemeriksaan warga pada awal Oktober lalu. Ini adalah data hasil pemeriksaan tekanan darah warga. Didapatkan hasil, angka hipertensi sebanyak 35% dari warga yang memeriksakan diri, kemudian normalnya sekitar 65%. Sebagai, kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelatihan dan pembinaan ibu-ibu PKK Dusun Ngemplak yang telah, dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan hipertensi. Yang kedua adalah para kader telah ikut berpartisipasi ke dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan warga sebagai implikasi dari kegiatan ini. Yang terakhir adalah kami telah menyerahkan hibah alat-alat kesehatan kepada, kader ibu-ibu PKK yang nantinya dapat, digunakan untuk, kegiatan pemeriksaan warga. Dalam hal ini nantinya dapat meningkatkan sarana dan prasarana pos kesehatan di dusun. Kemudian untuk kegiatan ini kami telah, memuat laporan kegiatan kami di, media sosial Suara Muhammadiyah. Kemudian kami juga telah, melaporkan video kegiatan kami di link YouTube channel, berikut. Sekian laporan dari kami untuk laporan, kegiatan pengabdian masyarakat kami. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.